Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para penilai PKG, bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kali ini kami ingin berbagi sesama penilai PKG atau koordinator PKG menyambut penilaian PKG tahun 2020. Kami telah membuat aplikasi penilaian PKG 360 plus. Jadi aplikasi ini merupakan penyempurnaan dari aplikasi yang kami buat pada tahun kemarin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami membuat 4 aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi untuk guru mapel dan guru mata pelajaran dengan kode PKG 3600101, kemudian PKG untuk guru BK dengan kode PKG 3600201, PKG guru TIK dengan kode 3600301, dan PKKS 01. Nah, untuk kali ini kami akan mencoba membuat tutorial bagaimana penggunaan aplikasi PKG 3600101 yang telah kami revisi menjadi PKG 3600102. Nah, kita buka saja filenya Bapak Ibu sekalian. Perlu diketahui bahwa aplikasi ini sudah kami kode dan kodenya tidak boleh dirubah. Jadi kalau Bapak Ibu menilai guru yang berbeda-beda, maka buatlah folder atas nama guru masing-masing, kemudian filenya dimasukkan. Nah, PKG 3600102 untuk guru mapel atau guru mata pelajaran tampilannya masih sama dengan yang kami buat tahun kemarin, hanya kodenya saja yang kami berubah, di belakangnya bukan 0101 tapi 0102. Nah, setelah dibuka seperti ini, klik saja dan upgrade, kemudian kita OK saja. Nah, inilah tampilannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bagi yang belum pernah menggunakan, Bapak Ibu bisa klik petunjuk user. Nah, ini petunjuk usernya, ada nomor saya, kalau ada masalah bisa dihubungi. Jadi yang pertama, Bapak Ibu bikin folder seperti ini, berapa yang dinilai, kemudian baru filenya dimasukkan sehingga nama filenya tidak berubah. Nah, berikutnya Bapak Ibu langsung saja, karena ini tutorial, satu persatu akan kami aturkan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah klik cetak kuesioner MP. Kita klik saja. Ini isinya adalah kuesioner yang harus diisi oleh masing-masing. Untuk lampiran MP1 ini adalah kuesioner untuk guru teman sejawat, jadi dicetak sebanyak 10 lembar, kemudian diberikan kepada guru yang membantu penilaian teman sejawat. Ya, ini sudah kami beri nomor halaman, jadi setelah ini diisi, karena nanti salah satu kita pilih untuk kita masukkan dalam laporan. Berikutnya untuk lampiran MP2, kita klik saja tombol di sebelah kanan. Nah, ini lampiran MP2 dari peserta didik, kita cetak juga 10 lembar, kemudian diberikan kepada responden sebanyak 10 orang dari siswa. Ini MP2 ini terdiri dari 2 lembar. Untuk memudahkan, silakan dicetak saja bolak-balik. Jadi dicetak bolak-balik, sudah kami beri halamannya 34. Kemudian yang ketiga, dibuka lampiran MP3 untuk orang tua peserta didik, ini 3 lembar, sudah kami beri nomor juga. Nah, apabila dalam settingan printer itu
kurang pas. Nah, Bapak Ibu tinggal memperlebar saja, bisa ditarik ke dalam atau keluar gitu ya. Termasuk juga yang di bawahnya. Nah, setelah ini dicetak sesuai dengan kebutuhan, silakan diberikan kepada responden karena itu bagian dari penilaian kita. Kemudian yang kedua, kalau misalnya guru yang kita nilai itu punya tugas tambahan yang mengurangi jam, apakah dia wakil kepala sekolah atau kepala perpus atau kepala laborat, maka kita cetak juga. Misalnya dia kepala laborat, itu kita cetak juga. Nah, misalnya ini ya, Wakase Kesiswaan. Ini buktinya kita cetak. Kita klik saja. Nah, ini ada lembar untuk penilaian pada saat pemantauan atau pengamatan. Ini kita isi secara manual karena ini nanti kita gunakan untuk menilai guru yang kita nilai. Nah, setelah itu kemudian Bapak Ibu masuk ke data awal ya. Masuk ke data awal. Data awalnya ini diisi sesuai dengan guru yang dinilai, mulai dari sekolahnya, alamatnya, kemudian telepon, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, periode penilaian, tahun penilaian, tanggal laporan, kepala sekolah, kemudian penilainya, pengawas, nah kemudian guru yang kita nilai, itu identitasnya kita isi, namanya siapa, NIP-nya berapa, tanggal lahir, nomor seri karpet, kemudian untuk pangkat golongan ini ada kontrolnya ya, pengait. Bapak Ibu bisa memilih yang dinilai itu golongannya apa. Kemudian tanggal pangkatnya, maksudnya TMT pangkatnya itu berapa kita isi, jenis kelamin, kemudian mulai tugas di sekolah ini, TMT sebagai guru, NUPTK, NRG, masa kerja, pendidikan terakhir, program keahlian yang diampu, tanggal sebelum pengamatan, ini diisi saja sesuai dengan contoh seperti ini. Kemudian kalau dia punya tugas tambahan, nah misalnya seperti ini, Wakase Akademik, pilih saja. Kemudian nilai formatif atau nilai PKG tahun yang lalu, berapa jumlah mengajarnya, kelas yang diamati, kelas berapa, dan tanggal pengamatan diisi saja sesuai dengan contoh yang ada. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah itu selesai, Bapak Ibu penilai silahkan membuka lampiran 1B2. Ini isinya adalah lembar pengamatan dan pemantauan. Jadi selama kita melakukan penilaian, diisi saja. Ini ada 14 kompetensi. Untuk memudahkan bisa menggunakan pengait ini untuk melihatnya 1, 2, kemudian 3 dan seterusnya. Ini jumlahnya ada 14 halaman, silakan dicetak dan digunakan untuk pengamatan atau penilaian faktual kita di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah setelah ini semuanya selesai, maka kita bisa melakukan entry untuk laporan penilaian kinerja guru yang kita lakukan. Yang pertama, kita urus saja dari kuesioner teman sejawat. Jadi kita klik lampiran MP01 dibuka. Nah, lampiran ini berisi 1 lembar saja. Jadi kita pilih dari guru yang menilai dari 10 orang, kita pilih 1. Nah, caranya adalah silakan diklik di kolom yang biru ini. Jadi pilih saja nomornya, misalnya ini 2, maka otomatis akan berubah 2, kalau ini 1 berubah 1 dan seterusnya sampai selesai. Nah, setelah penilaian dari teman sejawat selesai, kita lanjutkan ke penilaian dari peserta didik. Nah, peserta didik langkah-langkahnya sama, ini hanya kita ambil 1 dari 10 yang ada. Kalau nilainya 1 misalnya ya kita tulis 1, kalau nilainya 0 ya kita tulis 0 dan seterusnya. Setelah itu selesai, kita masukkan yang penilaian dari wali peserta didik.
Nah, ini langkahnya juga sama, kita ambil 1 dari 3 yang ada, kemudian kita masukkan nilai yang ada di situ.